Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita channel vlog. Dan kali ini saya mau membagikan video saya, yaitu karena kan saya sudah re-entry kembali lagi ke Korea dan sekarang ini adalah hari pertama saya kerja. Jadi seperti apakah aktivitas yang saya lakukan di pabrik kayu ini dan bagaimana? Ya, saya akan membagikan sedikit info serta gambaran bagaimana sih kerja di Korea di pabrik kayu ini. Jadi saksikan terus video ini ya. Ini adalah interior dari pabrik saya, jadi ya cukup sederhana dan simple. Namun semuanya wajib menggunakan alat agar produktivitas efisien serta cepat serta tidak menguras tenaga. Dan ini kita menggunakan paku tembak dari kompresor. Ini adalah jadwal pesanan. Jadi pabriknya kalau di sini tuh kita harus kerjasama, harus solid ya, dan juga harus hati-hati agar tidak terjadi cedera. Ini adalah waktu istirahat, jadi saya sempatkan untuk video-video yaitu mengenai seberapa apa sih gambaran di dalam pabrik saya tempat kerja ini. Dan sekarang ini saya akan melakukan ngebor, yaitu ngebor kayu sesuai dengan ukuran. Jadi kalau kerja di Korea dimanapun itu harus disyukuri dan harus tetap semangat. Yang penting apa? Yang penting tujuan kita ke Korea itu mau apa? Mau cari uangan. Jadi yang penting ya itu tadi, kita mengumpulkan uang untuk buat kesejahteraan di Indonesia itu. Dan saya di sini kerja itu dengan orang Pakistan, orang Myanmar, orang Cina dan orang Korea. Jadi untuk bahasa komunikasi ya saya menggunakan bahasa Korea ya, karena ini di Korea. Jadi ya antara bahasa buku dengan bahasa kenyataan memang sedikit berbeda, namun saya belajar secara pelan-pelan dari orang Korea yang dialog dengan teman-teman saat berdialog gitu. Jadi pekerjaan di sini itu terasa ringan. Dan ini saya bersama dengan teman saya orang Pakistan ya. Ini merakit spring bed, kayu-kayu yang sudah dipotong menjadi spare part, kemudian kita rakit menjadi rangka spring bed. Jadi ini adalah rangkanya ya teman-teman. Ini rangkanya nanti dikirim ke pabrik yang lain, ke pabrik sahabat, pabrik rekanan gitu. Jadi untuk satu produk kalau di Korea itu bisa digotong atau dibuat oleh 10 pabrikan. Maka dari itu akhirnya di Korea banyak sekali lowongan kerja. Karena penduduknya sedikit, akhirnya dipanggillah, dicarilah warga negara asing untuk mau bekerja di Korea. Jadi itulah salah satu kemajuan industri di Korea ya. Satu produk itu bisa digotong, bisa dikerjakan oleh 10 pabrik. Dan ini yang belakang ini, yang wajahnya kayak orang Indonesia, ini orang Myanmar. Jadi kalau Myanmar sama Indonesia tuh wajahnya sama ya. Dan untuk komunikasi sekali lagi kita menggunakan bahasa Korea ya, walaupun bahasa Koreanya lepa-lepo pekak-pekuk, tapi bisa kok kita saling memahami. Karena di sini tujuan kita adalah sama, yaitu untuk bekerja untuk kesejahteraan bersama dengan keluarga di tanah air tercinta. Tetap semangat selalu, serta jalin pertemanan dengan sejati serta sebaik-baiknya, serta harus berpikir positif dalam bekerja agar tercipta suasana yang kondusif. Dan kali ini saya sedang menyeting atau menyesuaikan mesin ya, karena mesin inilah mesin yang digunakan untuk memasak kayu. Jadi awalnya tuh kayunya kayu kasar gitu. Kemudian agar kayunya menjadi halus, maka harus dipasah menggunakan mesin pasah ini. Kalau bahasa Koreanya ini disebut DP itu. Dan ini saya sedang menyesuaikan, yaitu mata gergaji yang digunakan serta mengecek apakah mata gergajinya masih tajam ataukah tidak. Jadi harus teliti dan harus hati-hati ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan proses produksi. Namun kalau saat menyeting mesin ini biasanya dilakukan oleh para senior seperti saya. Jadi para junior itu cukup menyaksikan saja terlebih dahulu agar meminimalisir terjadinya sebuah kesalahan. Dan ini adalah salah satu aktivitas sehari-hari yang saya lakukan pada saat saya bekerja. Ini adalah kayu yang sudah dipasah, dan inilah hasilnya teman-teman ya.
ini menggunakan mesin dinamo, jadi tidak menggunakan mesin diesel atau bahan bakar biosolar atau bensin, itu bukan. Jadi semuanya alat di pabrik saya ini menggunakan elektrikal. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah kayu kasar ini. Jadi ini masih kasar kayunya ini. Ini masih kasar ini. Kemudian kita masukkan ke dalam mesin pemasah ini agar keluarnya menjadi halus. Nah, ini adalah halus sudah hasilnya. Dan ini siap untuk dirakit. Oke, sekarang saya mau mengemudikan forklift berdiri. Jadi forklift berdiri ini saya kemudikan dengan cara berdiri. Jadi kalau nyetir forklift itu ya kita belajar dulu pelan-pelan, gak usah cepet-cepet. Kemudian setelah kita tahu selahnya, tahu setan-setannya, kemudian karakteristik forklift itu seperti apa, setelah kita pelajari, maka kita akan bisa dengan sendirinya. Dan ini saya sedang mau melakukan pemindahan barang. Dan ini adalah contoh saya memindahkan barang berat kayu ini. Kayu ini satu bendel beratnya itu sekitar 500 kg. Jadi kalau dua ini ya bisa 1 ton ini sudah. Jadi forklift ini adalah forklift elektrik. Jadi walaupun kecil-kecil gini, ini sanggup mengangkat beban maksimal 2 ton. Jadi ini saya angkat ini totalnya sekitar 1 ton, teman-teman. Kalau lebih dari ini ya janganlah, karena kita harus menyesuaikan dengan kemampuan forklift. Dan ini adalah salah satu hikmah kerja di Korea ya. Jadi kita bisa mengenal teknologi dan menggunakan teknologi. Jadi kita bisa mempunyai pengalaman tersendiri nanti setelah pulang dari Korea, bahwasanya kita bisa mengenal budaya serta kemajuan teknologi Korea, yang mana siapa tahu bisa kita terapkan di tanah air tercinta kita. Mantap pokoknya wis. Nah, di sini ini adalah lingkungannya pabrik kayu ya, dan saya menaiki forklift ini untuk mengambil bahan baku yang digunakan untuk pembuatan rangka spring bed. Jadi nanti dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkannya. Nah, ini pabrik saya ini dengan teman-teman. Nah, saya itu pabrik saya. Nah, ngambilnya di sini. Jadi kita harus keluar dari pabrik, ya jaraknya sekitar kurang lebih 150 meter lah. Jadi kita naik forklift. Nah, kita ambil di sini. Ini tempat pemotongannya ya. Nah, ini. Jadi pengolahannya ada 2 pabrik di sana, perakitan, kemudian di sini juga pengolahan. Jadi kayunya pertama kasar ya seperti ini, kemudian diperhalus menggunakan mesin pemasah. Nah, ini saya sudah ambil kayunya, teman-teman. Ini kayunya. Ini yang sudah dikelola. Ini yang sudah diperhalus. Jadi kayunya harusnya kayak gini ya. Ini gudang penyimpanannya. Jadi kayunya panjang-panjang. Jadi kayunya nih sekitar 4 meter sampai 5 meter ya. Paling pendek ya 3 meter itulah. Ini. Jadi seperti inilah ruang lingkup kerja di Korea, kurang lebihnya ya seperti ini. Dan ini saya bawa forklift. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Oke, jadi sekarang ini saya berada di gudang penyimpanan ya. Jadi ini adalah salah satu gudang penyimpanan barang yang sudah dipotong, yang sudah diproses penghalusan, kemudian nanti tinggal perakitan ya. Namun ini istilahnya spare partnya. Jadi spare partnya, saya kan di pabrik kayu pembuatan rangka spring bed. Jadi spare partnya, kayu-kayu yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran itu semuanya disimpan di sini ya. Ini dia. Jadi semuanya disimpan di sini. Kalau pabrik utamanya ada di sebelah sana. Nah, itu. Nah, itu sebelah situ. Kalau di sini itu tempat penyimpanan ya, teman-teman. Ini kayu sesuai dengan ukurannya masing-masing, sehingga ya kalau sudah lama kerja di sini seperti saya sudah hafal sih ukuran-ukurannya. Itu. Nah, ini salah satu yang sudah dirakit. Tinggal perakitan finishing. Jadi sepi ya kalau di sini nggak ada orang, ya namanya aja gudang penyimpanan. Kalau tempat produksinya ya di sebelah itu. Jadi kerjanya ini lembur ya teman-teman, sampai jam 10 malam.
Oke, sekarang ini kita coba jalan ya. Ini lihat ini. Kalau lembur ya suasananya seperti ini kurang lebihnya. Ini udah malam. Ini sekitar jam 7:30 ini. Yuk semangat. Oke bro. Jadi cuman pabrik saya saja yang kerja sampai jam 8 malam sampai jam 10 malam. Kalau lainnya tuh ya sekitar sampai jam 5 ya. Ini dia. Nah ini pabrik semuanya sampai jam 5. Cuman pabrik saya aja ini yang sampai jam 8 sampai jam 10 malam gitu. Hari Sabtu wajib masuk, hari Minggu malah kadang masuk. Kalau nggak capek malah suruh masuk gitu. Polis. Ini gudang penyimpanan ini ya. Jadi pabrik saya ini di sini ada itu. Ini gudang penyimpanan 1. Dan ini pipa produksi 2. Yang ini gudang spare part. Artinya kayu yang sudah dipotong-potong untuk dijadikan dirakitkan jadi 1. Jadi ada 3 ya. Sebenarnya 4 sih, tapi yang sana itu apa ya, kerjasama itu di sana. Itu penyimpanan kayu di sana. Oke bro, alhamdulillah sudah selesai kerjanya. Dan sekarang ini lemburnya sampai jam 10 malam. Dan sekarang ini saatnya istirahat, oke? Nah ini adalah viewnya. Oke, sekarang ini bisa istirahat. Dan setiap 3 hari atau 4 hari sekali ini forklift charger ini Majayo. Sekarang ini sudah jam 10 ini 21.53. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.